Saat ini dan ke depan, tantangan sektor pertanian tidak hanya dihadapkan dengan perubahan iklim yang tidak menentu. Namun, produksi dan produktivitas pertanian juga dipengaruhi faktor sumber daya lahan dan infrastruktur. Salah satu faktor utama yang menentukan tingginya produktivitas hasil panen adalah pemupukan atau penambahan unsur hara bagi tanah dan tanaman yang dilakukan harus secara tepat dan berimbang. Pemupukan berimbang adalah pemberian sejumlah pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kesuburan tanah, agar terjadi keseimbangan hara di dalam tanah sehingga terjadi kondisi favorable untuk pertumbuhan tanaman. Perlu diingat, pemupukan hanya untuk menambahkan unsur hara yang ketersediaannya di dalam tanah kurang dan tidak perlu bagi hara yang ketersediaannya sudah cukup. Diketahui, pemupukan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara makro. Pemupukan berimbang guna meningkatkan produktivitas dan mutu hasil pertanian, meningkatkan efisiensi pemupukan, meningkatkan kesuburan dan kelestarian tanah, serta menghindari pencemaran lingkungan dan keracunan tanaman. Sementara itu, pemupukan berimbang memiliki filosofi di antaranya kebutuhan hara tanaman, keseimbangan hara dalam tanah, penggunaan bahan pembenah tanah, pupuk organik, pupuk hayati, dan pupuk anorganik, serta peran pemupukan berimbang dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing. Berdasarkan jenis pupuk yang digunakan, maka kita bagi dua pola pemupukannya. Pola yang pertama yaitu pemupukan berimbang, menggunakan pupuk petroganik, NPK Ponska, dan urea dengan perbandingan 5:3:2. Dan pola yang kedua yaitu pupuk tunggal, menggunakan pupuk urea, SP36, dan KCl. Sedangkan dosis pupuknya, kita menggunakan dosis pupuk yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk pola pemupukan berimbang dengan perbandingan 5:3:2. Jika kita konversi dalam satuan kilogram per hektar, maka dosisnya adalah pupuk petroganik sebanyak 500 kg per hektar, NPK Ponska sebanyak 300 kg per hektar, dan urea sebanyak 200 kg per hektar. Jika menggunakan pola pupuk tunggal, maka urea sebanyak 300 kg per hektar, SP36 sebanyak 125 kg per hektar, dan KCl sebanyak 75 kg per hektar. Tahap pemupukan padi sawah. Pertama, kita bahas pupuk dasar. Kapan waktunya? Yaitu ketika tanaman padi sudah mulai keluar daun baru. Usia sekitar 5 sampai dengan 10 hari setelah tanam. Kemudian, apa saja pupuknya? Jika kita menggunakan pola pemupukan berimbang, maka pupuk yang digunakan adalah petroganik 500 kg, NPK Ponska 100 kg, dan urea 50 kg. Tapi, jika kita menggunakan pola pupuk tunggal, maka pupuk yang digunakan adalah urea 100 kg, SP36 125 kg, dan KCl 75 kg. Selanjutnya, pupuk susulan pertama. Kapan waktunya? Yaitu ketika tanaman sedang aktif-aktifnya membentuk anakan, ditandai dengan mulai keluarnya anakan, usia sekitar 17 sampai dengan 22 hari setelah tanam. Apa saja pupuknya? Jika kita menggunakan pola pemupukan berimbang, maka pupuk yang digunakan adalah NPK Ponska 100 kg dan urea 100 kg. Tapi, jika kita menggunakan pupuk tunggal, maka pupuk yang digunakan adalah urea saja sebanyak 100 kg. Tips agar proses penyerapan pupuk lebih maksimal dan anakan yang dibentuk bisa maksimal,
maka lakukan penyorokan 1 hari sebelum pemupukan. Sekarang masuk pada pupuk susulan kedua atau pemupukan terakhir. Kapan waktunya? Yaitu menjelang primordia usia 30 sampai dengan 35 hari setelah tanam. Apa pupuk yang digunakan? Jika menggunakan pola pemupukan berimbang, maka pupuk yang digunakan adalah NPK Potska sebanyak 100 kg dan urea 50 kg. Tapi, jika kita menggunakan pola pupuk tunggal, maka pupuk yang digunakan adalah urea saja sebanyak 100 kg. Khusus waktu pengaplikasian pupuk, jika dilakukan pagi hari, itu dilakukan pukul 8 sampai dengan 11. Atau jika pada sore hari antara pukul 15 atau jam 3 sampai dengan jam 5 sore. Intinya, jangan melakukan pemupukan ketika embun masih banyak menempel pada daun dan jangan melakukan pemupukan ketika cuaca mendung apalagi saat hujan. Pemupukan padi yang kita bahas ini adalah standar umum karena sebenarnya belum diketahui secara pasti berapa dosis pupuk yang diberikan di setiap lahan. Mengingat banyak sekali faktor yang mempengaruhinya seperti tingkat kesuburan tanahnya, jenis varietasnya, pola tanamnya, dan juga pada musim apa tanamnya. Untuk mengetahui dosis pemupukan padi yang tepat pada lahan kita masing-masing, maka kita harus terus menguji, mencoba, dan menganalisa di setiap musim tanamnya. Intinya, tetap perhatikan perkembangan tanaman, baru melakukan tindakan pemupukan, karena tanaman itulah laboratorium kita sebagai petani. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video berikutnya.